Halo Sobat Cuan, apa kabar? Halo, halo. Oke, udah mulai rame nih Sobat Cuan. Seperti biasa hari Jumat, bertemu lagi dengan aku Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia di segmen Cuan, curhat bareng Sobat Cuan. Hari ini kita mau membahas terkait 50 emiten terancam delisting, investor harus apa. Nah, sebelum kita masuk ke tema, aku mau update dulu terkait dengan market IHSG hari ini yang dimana ditutup menguat 0,37% dan transaksi hari ini adalah 11 triliun dan dalam sepekan terakhir asing tercatat masuk sebesar 1 triliun. Halo Adinda, selamat sore. Sehat selalu, terima kasih doanya. Kamu juga sehat selalu ya, dan semoga Sobat Cuan yang lain juga sehat selalu. Oke, sekarang kita mau bahas terkait Sobat Cuan udah baca belum nih? CNBC juga sempat memberitakan gitu ya, kalau misalnya 50 emiten itu terancam delisting. Jadi kira-kira tuh investor harus apa sih? Dan yang aku baca-baca nih, jadi Bursa Efek Indonesia itu ngeluarin aturan baru terkait dengan delisting. Jadi mungkin halo sore Arif, halo. Jadi kalau yang belum tahu Sobat Cuan, sebenarnya delisting itu apa sih? Delisting itu adalah ketika sebuah perusahaan dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, delisting ini sebenarnya ada dua. Sebenarnya belum tentu pasti dikeluarkan sih. Bisa jadi memang si emitennya yang mau keluar dari bursa untuk kembali menjadi perusahaan private atau go private kembali. Jadi kalau kita ngomongin delisting itu ada dua macam Sobat Cuan. Yang pertama itu ada voluntary delisting, yang kedua itu ada forced delisting. Nah, buat Sobat Cuan nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom question box, mau nanya saham, mau nanya SBN, mau nanya apapun tulis di kolom question box ya. Nanti aku jawab. Nah, aku jelasin dulu ya terkait dengan delisting ini. Jadi delisting ini kan ada dua. Yang pertama voluntary delisting. Voluntary delisting itu ketika sebuah perusahaan yang sudah go public itu mereka kembali go private. Contohnya tuh kayak saham-saham kayak apa sih? Dulu tuh ada saham Aqua Sobat Cuan ya. Saham Aqua ini dulu di market tuh harganya kalau nggak salah terakhir 4.000 atau 8.000 rupiah, tapi ketika dia mau voluntary delisting, go private gitu ya, harganya itu buat buyback sahamnya di tangan investor publik dibeli di terakhir itu 250.000 per lembar saham. Jadi bayangin dong Sobat Cuan, orang-orang yang punya saham Aqua di harga 4.000 ketika di buyback sama perusahaannya itu dibelinya di harga 250.000 per lembar saham. Nah, ini contoh dari voluntary delisting. Kenapa sih sebuah perusahaan pengen jadi voluntary delisting gitu ya? Biasanya karena perusahaan tersebut memang udah cuan banget dan cuannya nggak mau dibagi-bagi ke investor publik. Jadi lebih baik dia kuasain sendiri aja gitu ya. Nah benar kata Lemin, ada Meta juga. Meta ini bukan Meta saham Indonesia ya Sobat Cuan, tapi Meta saham Indonesia yang baru-baru ini juga melakukan voluntary delisting gitu ya. Nah biasanya emiten-emiten yang melakukan voluntary delisting itu mereka akan buyback saham-saham yang dipegang oleh investor publik, dan biasanya harga buybacknya tuh di atas harga marketnya, walaupun tidak selalu ya. Kayak Meta kemarin kalau nggak salah harga buybacknya itu nggak terlalu tinggi dibanding harga market. Terus ada RMBA itu Bentul Sobat Cuan, itu 2 tahun lalu ya dia voluntary delisting. Proko Bentul itu walaupun perusahaannya dalam keadaan merugi, tapi karena dia voluntary delisting akhirnya dia buyback saham yang ada di publik, dan kalau nggak salah itu lumayan sih, pemegang saham publiknya tuh dapat keuntungan dari harga market kalau nggak salah hampir 100% ya kalau nggak salah ya waktu itu gitu. Nah itu kalau voluntary delisting. Kalau forced delisting itu beda lagi. Nah forced delisting inilah yang dibahas oleh Bursa Efek Indonesia bahwa ada 50 emiten yang berpotensi akan di delisting atau di delisting paksa atau forced delisting gitu ya. Kenapa sih emiten-emiten ini tuh bisa sampai di delisting paksa sama Bursa Efek Indonesia? Itu pertama alasannya karena perusahaan tercatat mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha. Yang kedua, perusahaan tercatat tidak memenuhi persyaratan di bursa. Jadi kalau Sobat Cuan tahu, Bursa Efek Indonesia itu menerapkan yang namanya notasi khusus untuk emiten-emiten yang ada di IHSG. Nah, jadi emiten-emiten ini kalau bisa tidak boleh terkena notasi khusus. Notasi khususnya kayak apa aja sih yang berpotensi di delisting? Jadi kan sebenarnya notasi khusus tuh ada beberapa. Tapi yang parah itu, yang bisa sampai di delisting itu sekitar ada 3. Yang pertama ada Tato X.
X itu kalau kalian lihat waskita di RTI bisnis dia ada tato X-nya kan. Nah ini tato X ini adalah ketika ekuitasnya itu atau si emiten ini memang dalam pemantauan khusus. Biasanya karena lagi ada kasus gitu loh Sobat Cuan. Nah yang kedua, atau misalnya perusahaannya tuh merugi terus dalam waktu beberapa tahun dan banyak banget utang. Nah ini kata Lemi nih, kira-kira tag kena nggak tuh Kak? Mungkin Goto gitu ya yang dimaksud. Nah, kayaknya kalau Goto enggak sih, karena Goto itu nggak punya hutang. Biasanya yang kena itu perusahaan-perusahaan yang punya hutang, dia nerbitin obligasi, terus nggak bayar obligasinya, atau dia bener-bener ada kasus korupsi yang parah banget kayak dulu Cipaganti gitu ya. Terus yang notasi khusus yang kedua yang harus diperhatiin atau hati-hati adalah notasi M, yaitu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Nah ini waskita kan kenanya ini ya. Terus juga Sril itu juga dulu kenanya itu tato M gitu ya. Terus ada L, perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan. Nah Sobat Cuan tuh harus perhatiin kalau Sobat Cuan lagi incar sebuah perusahaan, liatin deh perusahaan tersebut itu rutin nggak ngeluarin laporan keuangan, dan apakah laporan keuangannya tuh tertunda-tunda atau enggak. Karena ada loh Sobat Cuan emiten yang udah 2 kuartal lewat nih, ibaratnya sekarang misalnya udah kuartal 1 kan, dia even kuartal 4 tahun 2023-nya tuh belum keluarin. Nah yang kayak gini nih harus hati-hati, bisa disuspend. Nanti kalau misalnya dia nggak keluarin laporan keuangan terus-terusan, itu berpotensi di delisting gitu ya. Tapi yang paling parah biasanya PKPU sama ya kasus-kasus gede lah ya. Nah oh nih ada yang baru lagi, saham perusahaan tercatat mengalami suspensi efek. Oh suspensi efek sih ini yang lama ya, baik di pasar reguler dan pasar tunai paling kurang selama 24 bulan terakhir. 24 bulan terakhir tuh sekitar 2 tahunan lah ya. Nah Sobat Cuan bisa perhatiin aja nih yang punya saham waskita, kira-kira waskita itu udah berapa lama nih dia di suspendnya gitu ya, harap-harap cemas nih. Oke, nah ini ada ketentuan baru delisting dari BI, yaitu perusahaan tercatat yang telah disuspensi selama 3 bulan berturut. Jadi kalau sebelumnya itu disuspend 24 bulan baru bisa di delisting, sekarang BI itu bisa mendelisting kalau misalnya disuspendnya selama 3 bulan. Jadi waktunya lebih pendek ya. Kalian bayangin dong Sobat Cuan, kalau perusahaan nih dia lagi ada permasalahan utang gitu ya, PKPU 3 bulan disuspend, kan agak susah ya nyelesain PKPU-nya gitu ya dalam waktu 3 bulan. Nah itu bakalan potensi banget kena delisting. Jadi menurut saran aku pribadi, kalian kalau mau investasi saham, perhatiin juga debt to equity ratio perusahaannya. Apalagi kalau perusahaannya sering nerbitin obligasi, kira-kira mereka bisa bayar nggak bunganya. Karena kalau misalnya sampai nggak bisa bayar, nanti kena PKPU. Nah ini ada pertanyaan dari DJ Mi, Ades juga kena tato, gimana ya? Oh kalau Ades itu beda. Ades itu tatonya itu karena free float. Kalau free float itu aman, cenderung aman. Jadi tato-tato yang berbahaya itu lebih kayak pemantauan khusus, PKPU, ekuitas negatif, telat laporan keuangan. Kalau Ades itu free float. Jadi Sobat Cuan, di bursa kita itu ada peraturan minimum free float. Free float itu adalah lembar saham yang beredar di publik ya. Nah, itu minimum 7,5%. Jadi misalnya kalau ada 1 juta lembar saham perusahaan yang diterbitkan, itu kan ada yang dipegang sama perusahaan, ada yang dipegang sama stakeholder lain, ada yang diterbitin ke publik kan. Nah, minimum itu 7,5%. Jadi dari 1 juta 7,5%-nya berapa? Nah, kalau Ades ini tidak mencapai 7,5%. Nah, kalau kayak gini sebenarnya nggak apa-apa. Nanti dia tinggal adain mekanisme pasar aja. Jadi si pemegang saham yang bukan publiknya jualan ke market untuk ningkatin free float gitu. Kalau yang kayak gini-gini mah aman lah. Dulu juga HMSP kayak gitu. HMSP itu dulu free floatnya tuh cuma sekitar 4%-an. Tapi karena ada peraturan 7,5% tersebut, jadinya harus ditambah. Cuma memang sisi negatifnya adalah kalau free float bertambah, itu kan berarti supply saham di marketnya bertambah kan. Nah kalau misalnya nggak demand-nya itu sedikit, maka bisa membuat harga saham itu koreksi gitu istilahnya. Oke, selanjutnya adalah yang terbaru lagi, BI akan mengumumkan potensi delisting bagi perusahaan tercatat yang disuspensi selama 6 bulan berturut-turut. Bagi perusahaan tercatat yang setelah diputuskan delisting, maka wajib mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana pembelian kembali saham dalam waktu 1 bulan. Nah, tadi kan aku udah sempat sampaikan ya Sobat Cuan. Jadi kalau voluntary delisting itu memang si emitennya tuh tahu harus buyback sahamnya. Kalau nggak nanti
pemegang saham publiknya nggak mau jual dong, ya kan? Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang mau voluntary delisting itu perusahaan-perusahaan yang untung gitu. Nah, tapi kalau forced delisting sebenarnya ketentuan dari Bursa Efek Indonesianya itu perusahaan harus buyback juga sahamnya. Tapi pada kenyataannya semua saham, hampir seluruh saham yang forced delisting sampai saat ini, kayak termasuk Cipaganti, nanti Sobat Cuan bisa googling aja ya saham-saham yang udah pernah forced delisting, itu uangnya nggak pernah kembali ke investor. Kenapa demikian? Karena balik lagi, biasanya perusahaan-perusahaan yang kena forced delisting ini itu karena ada permasalahan hutang. Nah, kalau kita investasi saham, kalau Sobat Cuan tahu, posisi kita sebagai investor itu setelah pemberi hutang. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan aja ya, di bagian neraca Sobat Cuan, paling pertama itu aset, paling kedua itu liabilitas, yang ketiga baru ekuitas. Ekuitas itu kan yang miliknya investor kan, bener nggak? Yang dibagiin jadi dividen atau book value per share. Nah, yang di tengah-tengah itu likuiditas. Artinya kalau likuiditas tuh isinya apa aja sih? Ketika perusahaan harus bayar hutang obligasi, hutang dana pihak ketiga. Artinya apa? Kalau perusahaan itu kenapa-napa atau perusahaan itu sampai bubar atau dinyatakan pailit, yang harus dibayar duluan sama perusahaan itu adalah yang memberikan hutang, bukan investor duluan. Itu kenapa kalau perusahaannya di forced delisting dan dia terkena PKPU atau pailit, itu biasanya asetnya udah habis duluan untuk bayar hutang, bahkan bayar hutangnya aja masih kurang. Jadi apa yang mau dibagiin ke investor, gitu ya. Jadi Sobat Cuan harus tahu posisi kita sebagai investor itu di mana. Makanya kalau kita mau investasi, pilih saham harus hati-hati. Karena memang secara peraturan, perusahaan akan lebih mendahulukan untuk pembayaran kredit atau hutang-hutangnya dibanding membayar investor. Oke? Lanjut ya. Nah, BI akan melakukan delisting 6 bulan sejak perusahaan tercatat mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana pembelian saham. Walaupun ini disuruh sama BI, perusahaan yang forced delisting harus buyback, tapi balik lagi karena biasanya banyak utang, asetnya udah keburu habis, maka uang kita itu berpotensi lenyap. Jadi sebaiknya untuk meminimalisir resiko nggak usah sentuh saham-saham yang notasinya tuh aneh-aneh kayak tadi XML ya. Kalau free float mah aman. Gitu ya. Lalu dalam kondisi tertentu BI dapat menentukan tanggal delisting yang lain berdasarkan surat perintah OJK gitu. Ini juga ada tanggapan dari OJK ya, aku baca nih waktu tanggal 9 April OJK tuh ada sempat bilang nih, dana itu emang pada dasarnya harusnya dikembalikan ke pemegang saham kalau perusahaan delisting. Namun prosesnya tuh nggak mudah. Jika emiten delisting karena gulung tikar, maka likuidasi atau penjualan aset harus dilakukan lewat penetapan pengadilan terlebih dahulu. Dan udah gitu perusahaan harus jual aset dan bayar hutang terlebih dahulu gitu ya. Jadi investor tuh belakangan. Makanya kita perlu banget hati-hati. Oke, nah sebenarnya kalau ada saham-saham yang kena delisting ini dampaknya apa sih sama IHSG? Sebenarnya sih nggak terlalu berdampak ya gitu, karena kan IHSG itu pembobotan. Selama yang delisting itu bukan perusahaan-perusahaan yang market cap besar, nggak gitu pengaruh sama pergerakan IHSG. Oke? Dampaknya apa? Tadi juga aku udah sampaikan. Jadi Sobat Cuan lebih baik harus hati-hati ya, daripada duitnya hilang, mendingan menghindar dari saham-saham yang aneh-aneh seperti itu, apalagi saham-saham yang kena PKPU ya. Nah, apakah emiten delisting bisa balik ke pasar saham? Ini tadi aku baca-baca katanya sih bisa relisting ya, tapi sampai saat ini aku belum menemukan contoh kasusnya gitu. Nah, apakah ada contoh kasus delisting sebelumnya yang bisa dijadikan pelajaran? Banyak banget ya, salah satunya adalah Cipaganti. Ini dulu itu sempat heboh banget ya Sobat Cuan, karena ternyata manipulasi laporan keuangan. Nah, hati-hati juga sama manipulasi laporan keuangan ya Sobat Cuan ya. Manipulasi laporan keuangan akhirnya sampai disuspend, terus juga hutangnya banyak, akhirnya forced delisting, sampai sekarang uang nasabah itu nggak pernah kembali gitu. Oke, sekarang kita jawabin pertanyaan. Nah ini nih katanya, enak banget harusnya disuruh buyback Kak. Iya, memang seharusnya OJK juga menghimbau untuk buyback. Tapi masalahnya ya emiten-emiten ini kan juga balik lagi tadi, posisi kita sebagai investor tuh adanya di terakhir. Jadi mereka utamanya itu harus selesaiin utang-utangnya dulu gitu. Oke, kenapa saham diperdagangkan?
mungkin maksudnya IPO kali ya, ke publik kali ya, ya macam-macam. Sebuah perusahaan misalnya dia go public itu tujuannya bisa macam-macam. Biasanya untuk yang bagusnya ya untuk kebutuhan ekspansi. Jadi ibaratnya kalau perusahaan tersebut sebenarnya untung, untuk lebih cepat nih scale up bisnisnya atau ekspansi, ya kenapa dia nggak go public aja untuk dapetin dana segar, yang dimana dana segar dari hasil IPO ini nantinya dipakai untuk ekspansi perusahaan gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Timans, pawon non, kenapa tiba-tiba naik? Apakah rupiah menguat? To be honest, properti memang lagi pada naik ya, kayak SMRA, CTRA, Pakuan. Kenapa? Karena kemarin data ekonomi atau inflasi Amerika itu mengalami penurunan, Sobat Cuan. Sekarang angka inflasi Amerika di angka 3%, turun 0,3% dibanding periode sebelumnya. Kenapa penurunan inflasi ini berdampak pada kenaikan harga-harga saham dari saham-saham properti? Karena kalau inflasinya melunak, maka investor itu berekspektasi The Fed akan menurunkan suku bunga. Kalau The Fed menurunkan suku bunga, maka otomatis BI-nya juga akan menurunkan suku bunga. Ini ekspektasi dari market ya. Itu kenapa harga-harga sahamnya itu mengalami kenaikan untuk properti. Karena seperti yang kita tahu, properti itu sendiri kan sensitif dengan naik turunnya suku bunga. Biasanya kalau suku bunganya masih tinggi, saham-saham propertinya ogah naik gitu ya. Tapi karena sekarang udah ada ekspektasi dilihat dari inflasi Amerikanya turun, suku bunga berpotensi turun gitu ya di next FOMC, itu kenapa saham-saham propertinya bergairah. Hari ini juga cukup bagus ya untuk Pakuan nih, volumenya. Nah, sekarang Pakuan itu udah punya support baru Sobat Cuan, walaupun secara trendline sekarang tuh berada di resistance, tapi kalau ngelihat volumenya cukup bagus, ini bisa jadi tanda pembalikan arah. Jadi kalau kita lihat di sini Pakuan itu secara chart patternnya double bottom ya. Untuk area-area 400 sampai 415 itu adalah area support. Nah, Sobat Cuan bisa jadiin angka 400 sampai 415 itu sebagai batas stop loss kalau misalnya Sobat Cuan mau trading jangka menengah saham Pakuan ini, oke? Nah, ini ada Cuan, setiap tahun ada delisting Kak? Enggak sih, enggak masih ada setiap tahun. Tahun lalu juga enggak ada sih. Tahun lalu lebih malah ke voluntary delisting ya, Meta gitu. Kalau force delisting itu atau delisting yang dipaksakan sama BI, sebenarnya mekanismenya nggak segampang itu juga. Dan menurutku ya, BI itu masih baik banget sama emiten-emiten yang udah disuspend bertahun-tahun ini. Kayak masih dikasih kesempatan, oke, bisa nggak perbaiki nih hutang-hutangnya atau kasus-kasusnya. Tapi ternyata mungkin emitennya juga udah nggak bisa memperbaiki lagi gitu kinerja atau juga keuangan atau juga hutang-hutangnya itu tadi, jadinya ya disuspend terus. Cuma mungkin kayaknya belakangan Bursa Efek Indonesia udah mulai lebih galak ya, kita nggak tahu ya, tahun depan mungkin akan banyak yang di delisting. Halo Effendi. Nah, ini pertanyaan nih dari Arif lagi, Kak, apa yang mempengaruhi kenaikan harga saham, supply dan demand? Ya, ilmu ekonomi dasar supply dan demand. Nah, masalahnya apa yang mempengaruhi supply dan demand ini kan? Ibaratnya ini, ada saham kalau demandnya lebih tinggi daripada yang jual, pasti harganya naik, bener nggak Sobat Cuan? Kalau ada saham yang lebih banyak yang jual dibanding yang beli, ya pasti harga sahamnya turun. Nah, tapi yang mempengaruhi supply dan demandnya ini apa? Nah, itu yang kita harus tahu. Nah, contoh nih kayak belakangan kan banking tuh lagi rebound gitu ya. Kenapa ya? Karena memang bulan lalu tuh udah murah banget, terus juga sekarang inflasi Amerikanya juga udah mulai melandai, rupiahnya juga udah mulai menguat. Nah, itu yang mendrive demand dari saham-saham perbankan, akhirnya banyak yang beli, akhirnya harga sahamnya naik gitu. Sama juga kayak tadi kan properti, supply dan demand juga gitu. Demandnya sekarang banyak gara-gara ya inflasinya di Amerika udah mulai terkendali. Tapi Sobat Cuan harus tahu kalau kita ngomongin IHSG ya, kayaknya kita juga udah sempat bahas pas bulan Mei kemarin yang tentang sell in May and go away. Aku ada sempat bahas bulan Mei itu memang kecenderungan kita itu koreksi ya, IHSG selama 10 tahun terakhir mayoritas kita koreksi, dan di bulan Juli itu memang 10 tahun terakhir mayoritas justru kita menghijau. Jadi kalau ngelihat seasonality ini aja memang
sudah sewajarnya IHSG bulan ini technical rebound. Nah, kalau kita mengacu pada seasonality ini atau kalender ini, bulan September itu IHSG juga biasanya koreksi lagi sama kayak bulan Mei. Jadi Sobat Cuan harus bener-bener perhatiin kira-kira Sobat Cuan tuh tipikal investor yang seperti apa. Apakah investor jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kalau misalnya jangka pendek atau jangka menengah, kan artinya adalah sebenarnya momen-momen market lagi bullish kayak gini adalah momen-momen kalian harusnya taking profit karena kalian udah belanja misalnya di bulan Mei atau bulan Juni kemarin gitu kan, untuk nanti nunggu lagi misalnya bulan September pas koreksi kalian baru masuk lagi. Tapi kalau misalnya kalian investasi gitu ya jangka panjang ya, sekarang lagi naik, ya udah tahan diri dulu, nggak usah nambah kepemilikan. Mungkin kemarin udah dollar cost averaging tuh pas lagi koreksi-koreksi, sekarang lagi naik, tahan diri dulu, nanti bulan depan atau bulan September pas dia koreksi lagi, Sobat Cuan bisa bisa melanjutkan kembali dollar cost averagingnya gitu. Nah, aku juga mau ngingetin Sobat Cuan, jangan lupa bulan November tanggal 5 itu Amerika kan election ya. Jadi probably atau kemungkinan besarnya market tuh akan very volatile, baik itu market Indonesia, baik itu market US, baik itu kripto, baik itu kursnya gitu ya, karena mau election itu tadi. Jadi pasti bakalan volatil lagi tuh menjelang September, Oktober gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Harun. Cholif, kalau invest saham itu dijamin pemerintah nggak kayak LPS untuk nabung di bank? Oke, jadi kalau Sobat Cuan tahu, kalau deposito itu kan memang dijamin sama LPS ya. Jadi ibaratnya kalau kita nabung di deposito, kalau banknya tiba-tiba bangkrut gitu ya, nah dana kita tuh dijamin sama LPS. Dijamin tuh maksudnya akan digantiin, tapi memang ada batasnya. Maksimum itu 2 miliar per bank. Jadi kalau kamu punya uang 10 miliar, kamu harus sebar tuh uang kamu 2 miliarnya misalnya di bank BCA, di bank BRI. Ini ngomongin deposito ya, bukan saham. Di bank apa, dan banknya itu harus yang kasih bunganya itu sesuai dengan bunga penjaminan LPS. Jadi contoh kalau sekarang bunga penjaminan LPS itu katakanlah misalnya berapa, katakan 5% ya, aku lupa penjaminan LPS berapa, kalian bisa cek aja di website LPS nanti, katakan 5%. Nah, kalau kamu taruhnya di deposito yang bunganya itu lebih tinggi dari LPS, itu nanti nggak dijamin, alias kalau banknya kenapa-napa ya uang kamu nggak akan dijamin sama LPS. Contohnya nih, kalau LPS jaminnya itu bunga deposito 5%, kalian taruhnya di bank digital yang kasih bunga misalnya 7%, nah itu nggak akan dijamin gitu. Nah, kalau saham tuh gimana? Saham itu nggak dijamin sama pemerintah, Sobat Cuan. Itu kenapa? Karena nggak dijamin, kita harus bener-bener pilih-pilih banget perusahaan yang kita mau investasiin gitu. Karena yang dijamin sama pemerintah itu ya cuma deposito atau obligasi negara gitu. Karena obligasi negara kan diatur sama undang-undang ya gitu. Oke, kalau Kak Olive sama apa aja yang bisa diinvest? Kalau ngomonginnya sekarang itu banyak saham-saham yang lagi pada naik. Jadi ngelihat IHSG-nya juga lagi di resistance, better menurutku ada beberapa saham yang kalian harus wait and see dulu ya. Misalnya kayak saham-saham blue chips, terutama Big Bang. Tapi kalau nanti misalnya udah koreksi lagi, kalian mau investasi jangka panjang, aku saranin untuk dollar cost averaging, misalnya saham-saham yang memang pertumbuhannya tuh bagus, kayak saham-saham di sektor consumer atau perbankan, terutama yang Big Bang gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi kah? Tinggal 1 menit nih, mungkin 1 pertanyaan terakhir. Gak ada pertanyaannya. Kalau nggak ada, aku pamit undur diri. Kalau masih ada, mungkin aku masih bisa jawab 1 atau 2 pertanyaan lagi. Oh, emas. Bentar ya, aku buka dulu. Oh, ini ada pertanyaan dari Friska. Mungkin gak sih Big Bang itu ngasih bunga depo di atas LPS? Nggak mungkin.
Biasanya bank itu kalau pakai dia makin gede ya banknya, kita kalau mau ngelihat sebuah bank itu gede atau enggak kan lihat dari bukunya, dia buku berapa gitu ya, buku 4 misalnya. Terus juga asetnya makin gede, banknya itu biasanya kasih bunga depositonya justru makin kecil. Kalian lihat aja BCA, bunga depositonya kecil banget kan gitu, karena yang mereka tawarkan itu udah bukan customer acquisition lagi teman-teman, tapi udah keamanan gitu. Kalian kalau naruh di BCA tuh kan ngerasanya udah aman banget, makanya dia juga mau ngasih bunga rendah ya kalian mau-mau aja gitu ya. Beda sama bank-bank kecil atau misalnya bank-bank yang baru transformasi, misalnya kayak bank digital. Kenapa mereka suka kasih bunganya tinggi? Itu sebenarnya untuk customer acquisition, jadi ya untuk akuisisi customer supaya mau nabung di dia. Dan bunga yang tinggi ini nggak akan selamanya dikasih sama bank digital. Ibaratnya sekarang tuh kayak masih promo aja gitu loh. Nanti kalau misalnya mereka secara industrinya udah lebih mature, pasti bunganya nggak akan setinggi sekarang lagi. Karena kalau misalnya mereka nggak kasih bunga tinggi kayak gitu, mana mau kalian pindahin duitnya, bener nggak? Ya kan, pasti kalian pilih yang lama aja, secara keamanan jauh lebih aman dan lain-lain gitu. Jadi ini pertanyaannya, emas naik atau emas turun nih? Effendi, kapan emas turun? Kirain kenapa emas turun. Oke. Wah, kalau dolarnya aja lagi melemah, pokoknya Sobat Cuan ini harus tahu, yang menggerakkan emas itu kan ada macam-macam ya. Salah satunya sebenarnya US dollar. Kalau US dollarnya melemah, itu harga emasnya cenderung akan naik. Tapi kenapa kemarin-kemarin pas US dollarnya naik, emasnya juga ikutan naik? Ya karena ada anomali. Anomalinya apa? Perang, ya kan? Emas itu kan safe haven, jadi kalau perang pasti diburu. Yang kedua, menurutku yang paling berpengaruh untuk kenaikan harga emas itu sendiri adalah bank sentral yang memperbesar cadangan devisa mereka gitu ya, cadangan keuangan mereka itu menggunakan emas karena gerakan dedolarisasi itu sendiri. Apalagi China ya, udah 2 tahun terakhir tuh nambah emas tuh banyak banget. Jadi ketika demandnya meningkat, udah pasti harga emasnya itu mengalami kenaikan. Dan aku masih yakin emas itu masih bisa naik lebih tinggi dari sekarang. Tapi untuk area sekarang menurutku belum ya. Nanti mungkin Sobat Cuan bisa ini kan dia sekarang kalau aku lihat sideways nih. Kalau kita ngelihat XAU ya, aku biasanya ngelihat harga emas soalnya pakai acuan global, nggak pakai harga Antam atau UBS gitu. Kalau kita lihat gini, sebenarnya ini kan dia sideways ya sejak bulan April Sobat Cuan. Sekarang itu lagi ada di area resistance. Nah, sideways-nya dia itu rentangnya itu bisa sekitar koreksi 5%-an. Nah, itu menurutku lumayan gitu. Jadi kalau misalnya mau beli logam mulia, Sobat Cuan bisa perhatiin aja kalau misalnya harga emas acuan globalnya itu lagi di kisaran di 2.300 US dollar per troy gitu. 2.300 sampai 2.350 US dollar per troy. Kalau sekarang kan sekitar di 2.400-an gitu sih. Nah, ini ada pertanyaan, jika saham sudah di delisting, apakah kepemilikan kita otomatis juga terhapus? Sebenarnya ketentuan dari OJK itu perusahaan harus buyback alias beli saham yang kita pegang. Tapi masalahnya kalau force delisting itu kayaknya hampir nggak ada yang mereka melakukan buyback. Akhirnya uang investor tuh ya udah angus gitu aja gitu, meluap. Oke, kalau yield obligasi gimana? Oke, kita lihat ya. Ini kan kalau yield obligasi ya, aku perhatiin Indonesia itu kenapa gitu ya, di US Treasury-nya tuh udah turun ke 4,2%, tapi Indonesia Government Bond itu cuma masih bertahan gitu ya di 7%. Tapi marketnya tuh udah naik gitu ya, karena kita ada SRBI Sobat Cuan. SRBI itu surat hutang yang jatuh temponya itu pendek, cuma 6 bulan, dan itu yieldnya itu tinggi, kalau nggak salah tuh sampai 5%-an. Jadi uang asingnya tuh, yang uang asing yang institusi yang suka invest di bonds ya, mereka parkirnya ke sana gitu, ke SRBI ini yang lebih jangka pendek. Menurut mereka ya lumayan lah, jangka pendek bisa dapat 5% gitu kan. That's why 10 years-nya itu belum kemana-mana. Tapi nanti dengan sendirinya mereka kan kayaknya masih wait and see dulu ya, ngelihat kondisi ekonomi Indonesia itu gimana, fiskal. Nanti kalau misalnya mereka udah lebih pede, pasti mereka akan kembali masuk kok ke pasar obligasi long termnya kita gitu. Mungkin mereka juga masih mikir karena tahun depan
ada hutang jatuh tempo 400 triliun kan. Kalau hutang jatuh tempo 400 triliun, Sobat Cuan, kalau negara belum ada uangnya, berarti kan negara harus nerbitin surat hutang baru. Kalau nerbitin surat hutang baru, berarti kan surat hutangnya banjir kan di market. Nah, kalau surat hutangnya banjir di market, berarti kan harga obligasi jangka panjangnya itu berpotensi terkoreksi, yieldnya naik gitu. Nah, ini ada Esa juga. Ini nggak apa-apa ya, jawab pertanyaan lagi ya. Soalnya rame nih yang nanya. Banyak yang nanya suku bunga The Fed, nunggu suku bunga The Fed. Emang pengaruhnya The Fed lagi di bursa saham Indonesia? Oke, jadi jawabannya tuh gini, Esa. Amerika itu kan negara adidaya ya, salah satu negara terkuat di samping China. Nah, Amerika ini dianggap negara yang paling aman secara ekonomi, politik, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya sebuah negara ngeluarin surat hutang, itu biasanya ada yang namanya rating. Nah, kalau ratingnya Amerika itu bahkan AAA, sedangkan ratingnya Indonesia itu min BB kalau nggak salah ya. Berarti ratingnya Amerika itu jauh lebih tinggi daripada rating kita. Nah, dari kacamata investor, misalnya kalau kita investor global nih, ini sama perspektifnya sama kayak perbankan tadi. Kita investor global yang punya duit banyak banget. Terus kamu ngelihat sebuah negara, yang satu negara maju banget, yang lebih aman gitu ya, yang satu negara emerging market. Dua-duanya ngasih kamu bunga deposito atau kupon obligasi sama-sama 3%. Kamu akan pilih negara yang mana? Negara yang lebih aman, yang lebih maju, atau negara yang emerging market yang secara keamanan di bawah negara maju, yang kalau misalnya tiba-tiba ada kerusuhan, gampang ada kerusuhan dan lain-lain. Kira-kira kalian lebih pilih taruh uang di negara yang mana? Coba itu dulu jawab. Ini biar ketemu gitu ya pola pikirnya, kenapa suku bunga Amerika itu sangat mempengaruhi suku bunga negara-negara lain, terutama Indonesia. Ayo, ada yang bisa jawab? Jadi kalau kalian jadi investor yang duitnya gede, kalian lebih pilih ada dua negara, satu negara maju yang sangat aman, satu negara emerging market yang dianggap masih kurang aman, sama-sama kasih bunga 3%. Pasti kalian pilih di negara maju kan? Sama kayak kita nih penabung gitu ya, punya duit deposito gitu kan 100 miliar. Saya dikasih pilihan deposito BCA 2% atau deposito Bank Victoria gitu ya misalnya, tapi dikasih 2% juga. Pasti kita lebih pilihnya BCA, bener nggak? Nah, gitu, pasti yang aman sih. Nah, untuk emerging market ini bersaing sama negara maju, apa yang mereka lakukan? Mereka nawarin bunga yang lebih tinggi, sama kayak tadi bank digital. Dia nawarin bunga yang lebih tinggi dibanding bank-bank gede ini, supaya investor-investor mau dong naruh deposito di situ, sama juga kayak Indonesia. Kalau misalnya suku bunganya The Fed sekarang di berapa? Katakan 5%. Nah, BI itu nggak bisa 5%, nanti kalah saing. Duitnya nanti ke Amerika semua. Kalau duitnya ke Amerika semua, emang dampaknya apa ke Olive? Rupiah kitanya jatuh, gitu. Nggak ada yang mau pada pegang rupiah investornya. Kayak gitu ibaratnya. Nah, supaya bisa menarik investor, makanya BI itu harus mempertahankan bunga Indonesia di atas bunga Amerika. Itu kenapa untuk Indonesia, walaupun sekarang, ini secara data ya, bukan kata aku, inflasinya lebih terkendali, tapi belum bisa turunin suku bunga karena Amerikanya belum bisa turunin suku bunga, kayak gitu. Oke. Ci, dengan melihat indikasi cut rate September better masuk cicil apa ya, saham atau obligasi? View-nya menengah. View-nya menengah tuh menengahnya apa? 1-3 tahun. Kalau 1-3 tahun misalnya ada obligasi yang sekarang harga parnya di bawah 100, itu masih cukup oke gitu. Tapi kalau misalnya saham perbankan, jujur aja di angka sekarang menurutku IHSG-nya udah di resistance, justru wait and see. Kalau nanti September dikasih koreksi lagi, baru boleh pantau-pantau di situ gitu. Nah, balik lagi ya Sobat Cuan, kalau menurutku belum tentu nih The Fed-nya akan cut rate di bulan September. Memang inflasinya turun, tapi balik lagi, angka inflasi itu bukan satu-satunya yang jadi bahan pertimbangan The Fed gitu. Nanti harus lihat unemployment rate-nya dan lain-lain gitu. Oke? Sekian dulu ya, semoga semuanya jelas. Bunga The Fed apakah berpengaruh juga buat emiten properti? Pengaruh, karena kalau The Fed-nya turun, BI-nya turun. Penjelasan Cici sangat mudah dipahami.
Terima kasih, semoga kalian tambah pintar ya tiap habis nonton live Instagram kita. Oke, Sobat Cuan, terima kasih waktunya, ini udah lewat 10 menit. Rame banget, kalian juga sangat interaktif, mau bertanya. Aku seneng banget kalau kalian tuh mau bertanya kayak gini. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Cuma aku mau kasih info nih sama Sobat Cuan, kalau live Instagram Cuan kita itu akan berpindah di hari Rabu jam 7 malam. Jadi hari Jumat mulai minggu depan udah gak ada lagi, karena kita akan pindah di hari Rabu jam 7 malam. Kenapa? Supaya kita bisa update untuk market di hari Kamis dan juga Jumatnya gitu ya. Supaya edukasinya nanti lebih nyampe untuk market di hari Kamis dan juga Jumatnya. Nah, Sobat Cuan, tadi yang ketinggalan live Instagram kita dari awal, boleh tonton siaran ulangnya di Instagram cuap_cuan, dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita cuap_cuan. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Nah, aku mau info nih kalau cuap_cuan ada kelas online lagi tanggal berapa? Sebentar, tanggal 27 Juli. Jadi kelas cuannya ini harganya 50.000 aja. Kalian udah bisa dapat free sertifikat dari CNBC Indonesia. Cuap-cuan powered by CNBC Indonesia. Temanya adalah belajar investasi dari nol. Link pendaftarannya ada di bio Instagram cuap-cuan. Terus aku juga mau info kalau cuap-cuan punya komunitas. Komunitasnya free, kalian tinggal join aja. Linknya juga ada di Instagram cuap-cuan. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang nggak terjawab nih hari ini dan mau nanyain lagi, atau tiba-tiba nanti lihat-lihat berita apa pengen nanya gitu ya, update market, boleh tanyain di komunitas kita di Telegram. Free, kalian langsung join aja, nanti kita bisa diskusi sama-sama sama mentor cuap-cuan lainnya dan juga teman-teman lainnya. Oke, aku pamit undur diri. Aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia. Bye-bye, sampai ketemu hari Senin jam 8 pagi, jam 8.30 pagi, dan hari Rabu jam 7 malam. Bye.